Program dan konten Tia TV dapat ditonton melalui TV digital dengan teknik Ex-Bupati Sleman 2 periode ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah pariwisata COVID-19. Puluhan siswa mengalami mual dan muntah usai menyantap MBG. Ex-Bupati Sleman 2 periode ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah pariwisata COVID-19. Puluhan siswa mengalami mual dan muntah Pemirsa, mantan Bupati Sleman 2 periode Sri Purnomo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. Sri Purnomo diduga merugikan keuangan negara hampir 11 miliar rupiah dengan modus membuat peraturan bupati terkait pedoman pemberian dana hibah pariwisata. Kejaksaan Negeri Sleman resmi menetapkan mantan Bupati Sleman Sri Purnomo sebagai tersangka. Bupati Sleman 2 periode itu diduga terlibat korupsi dana hibah pariwisata dengan kerugian keuangan negara hampir 11 miliar rupiah. Modusnya dengan menerbitkan peraturan bupati tentang pedoman pembelian dana hibah pariwisata tanggal 27 November 2020. Saat itu Pemkab Sleman menerima dana hibah dari Kementerian Pariwisata senilai 68,5 miliar rupiah. Dana itu diberikan kepada Pemkab Sleman dalam rangka penanganan pandemi COVID. Meski sudah ditetapkan tersangka, namun Kejaksaan Negeri Sleman belum menahan Sri Purnomo. Kejari Sleman berjanji tidak akan berhenti pada Sri Purnomo. Ditemukan dalam penyidikan, Saudara SP selaku Bupati telah memberikan dana hibah pariwisata untuk kelompok masyarakat di sektor pariwisata yang mana perbuatan Saudara SP tersebut bertentangan dengan perjanjian hibah dan keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam mengungkap kasus korupsi tersebut, Sri Purnomo sendiri adalah Bupati Sleman 2010-2015 dan 2016-2021. Adam Sleman, Tia TV. Pemirsa, puluhan siswa SD Negeri Ungaran 1, Kabupaten Semarang mengalami mual dan muntah setelah menyantap makanan bergizi gratis. Siswa yang diduga mengalami keracunan tersebut sebagian besar langsung mendapat perawatan medis. Sekitar 20-an siswa SD Negeri Ungaran 1, Kabupaten Semarang mengalami mual muntah setelah menyantap menu makanan bergizi gratis MBG pada Selasa 30 September siang. Siswa yang membutuhkan perawatan karena mengalami mual, pusing, muntah, dan sesak nafas berasal dari kelas 2, 3, 4, dan 5.
Usai memperoleh laporan dari guru kelas, pihak sekolah menghubungi puskesmas untuk memperoleh perawatan. Semua siswa diberi obat, namun ada 2 siswa yang menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk menu sekolahan di SD Negeri Ungaran 1 Kabupaten Semarang dikirim oleh SPPG Sidomulyo. Menu makanan yang disajikan adalah nasi putih, rendang daging, timun, dan pakcoy, tahu bulat. Selain itu ada semacam puding, tapi cair. Harus di suhu lebih dari 60 derajat makanan itu. Kalau yang puding harus di bawah 5 derajat. Kalau nggak di atas 50 ya harus di bawah 60 derajat sehingga makanan ini tidak basi. Kalau ini dibagikan pagi, pada makannya di sini siang, ya sudah bakteri tumbuh berkembang terus. Ada beberapa siswa yang pusing, kemudian sesak nafas. Terus kami minta guru untuk segera koordinasi dengan puskesmas agar segera ditangani. Dari puskesmas terus datang Dinkes juga, SPPG juga datang, lalu mereka semua menangani anak-anak. Saat ini sampel sisa makanan sudah diambil oleh petugas dari Dinas Kesehatan dari Polres Semarang untuk penanganan selanjutnya kepada petugas sesuai kewenangan. Agung Nugroho, Kabupaten Semarang, PATV. Pemain kendang dikeroyok warga saat acara hajatan pernikahan. Polisi tangkap 3 pelaku pengeroyokan. Informasinya akan hadir usai jeda. Redaksi Jateng DIY Siang. Segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Supardi, Sarjana Manajemen, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gerobokan, beserta segenap jajaran DPRD Kabupaten Gerobokan mengucapkan selamat memperingati Hari Saktian Pancasila 1 Oktober tahun 2025. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Pancasila adalah dasar negara, ideologi pemersatu, serta pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita jaga, kita amalkan, dan kita wariskan kepada generasi penerus. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kita bersama-sama memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan rasa gotong royong, serta meneguhkan komitmen dalam membangun Kabupaten Gerobokan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih Anda masih bersama redaksi Jateng DIY Siang. Mitra TV, kecelakaan maut terjadi di Jalan Pantura Pati Kudus. Seorang pengendara motor dilaporkan meninggal dunia setelah menabrak media jalan
di kawasan Margorejo, Kabupaten Pati. Korban diduga melaju dalam kecepatan tinggi dan kurang konsentrasi saat berkendara. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Kecelakaan lalu lintas terjadi Selasa 30 September dini hari di Jalan Pantura Pati Kudus, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Satu unit sepeda motor dengan nomor polisi K5949XA mengalami kecelakaan tunggal. Diduga pengendara melaju dengan kecepatan tinggi dan kurang konsentrasi. Korban bernama Febri Aulana Ramadan, warga Desa Wuwur, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Saat itu korban melaju dari arah Kudus menuju Pati. Sesampainya di lokasi diduga korban terlalu menyerong ke kanan hingga oleng dan menabrak median jalan yang sedang dalam proses pengerjaan. Akibatnya korban mengalami luka serius di kepala dan wajah. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit KSH Pati, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Yang bersangkutan mengendarai kendaraan roda 2 jenis PCX ya Mas, itu kemudian sedikit oleng ke kanan, kemudian menabrak beton yang sedang ada di perbaikan jalan tersebut. Pak, korbannya diketahui katanya meninggal dunia Pak? Betul Mas, untuk korban saat kami sampai di lokasi, kondisi sudah dievakuasi Mas. Sudah dievakuasi oleh rekan-rekan dari Polsek, karena kebetulan lokasinya juga tidak jauh dari Polsek Margorejo, itu dievakuasi oleh Polsek dan oleh para saksi yang ada di sekitar TKP. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan ketika sampai di rumah sakit meninggal dunia. Demikian. Polisi telah mengumpulkan keterangan saksi di lokasi untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Minan, Kabupaten Pati, TATV. Pemirsa, aksi pengeroyokan terhadap seorang pemain kendang saat mengisi acara hajatan pernikahan di Klaten, Jawa Tengah mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat korban dipukul secara brutal, bahkan menggunakan kursi lipat. Korban mengalami luka serius di bagian kepala. Pihak kepolisian telah berhasil mengamankan 3 orang pelaku pengeroyokan. Inilah aksi pengeroyokan terhadap pemain musik kendang usai acara hajatan pernikahan di Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam video yang viral di media sosial Instagram, nampak pemain kendang dipukul secara bergantian oleh warga. Bahkan ada juga yang memukul menggunakan kursi lipat. Aksi tersebut terjadi pada Minggu sore 28 September 2025. Menurut keterangan Ketua RT setempat Mulyadi, Selasa 30 September siang, membenarkan adanya video viral yang diunggah di media sosial usai acara hajatan pernikahan. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh aparat kepolisian dan para pelaku sudah diamankan di Polres Klaten. Sementara itu, Kasih Humas Polres Klaten AKP Suwoto menjelaskan kejadian pengeroyokan ini akibat warga setempat berselisih paham dengan pemain kendang. Aksi pengeroyokan ini mengakibatkan pemain kendang alami luka di bagian pelipis kanan dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten untuk dilakukan perawatan intensif. Korban alami luka di bagian kepala setelah dipukul menggunakan kursi lipat oleh warga. Saat kejadian, korban maupun pelaku pengeroyokan dalam pengaruh minuman keras. Atas kejadian ini, polisi menindaklanjuti dengan mengamankan 3 orang warga yang menjadi tersangka pengeroyokan. Mereka terancam pasal 170 junto pasal 351 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ada miskomunikasi antara pihak musik sama yang punya hajat. Saat ini para pelakunya sudah diamankan di Polres Klaten. Jadi sudah ditangani? Ya, sudah ditangani dari pihak kepolisian. Pada awalnya untuk kegiatan hajatan berjalan normal dan tidak ada apa-apa. Kemudian berjalannya waktu terjadi perselisihan antara penonton dengan pemain kendang sehingga mengakibatkan terjadi pemukulan dengan menggunakan kursi lipat warna merah kepada korban yang pemain kendang, sehingga mengakibatkan pemain kendang mengalami luka di pelipis kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Tegareoso, Klaten. Dewi Safitri, Klaten, TATV. Ya, pemirsa, IPSI Temanggung gelar Kejur Cup tingkat dewasa dan remaja. Informasinya hadir usai jeda redaksi Jateng. DIY Siang segera kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Supardi, Sarjana Manajemen, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gerobokan, beserta segenap jajaran DPRD Kabupaten Gerobokan mengucapkan selamat memperingati Hari Saktian Pancasila 1 Oktober tahun 2025. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Pancasila adalah dasar negara, ideologi pemersatu, serta pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita jaga, kita amalkan, dan kita wariskan kepada generasi penerus. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, mari kita bersama-sama memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan rasa gotong royong, serta meneguhkan komitmen dalam membangun Kabupaten Gerobokan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke TV digital atau proses ASO segera dilakukan. Siaran televisi digital terestrial menyajikan kualitas gambar jernih dan suara yang jauh lebih bagus, juga resolusi lebih tajam. Program dan konten TIA TV dapat ditonton melalui TV digital. Dengan teknik multiplex, satu kanal transmisi dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus, jadi lebih beragam konten siarannya. Yuk beralih ke TV digital. Sambut era baru dunia penyiaran Indonesia. Update informasi tentang TIA TV, follow sosial media kami. TIA TV, Spirit of Java. Terima kasih Anda masih bersama redaksi Jateng DIY Siang. Mitra TIA TV, Polres Rembang meresmikan program bedah rumah untuk warga kurang mampu di Desa Narukan, Kecamatan Kragan. Program ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Secara simbolis, Kapolres Rembang menyerahkan kunci rumah kepada keluarga penerima manfaat. Jajaran Polres Rembang yang dihadiri langsung Kapolres Rembang, Danang Bagus Anggoro, berkunjung langsung ke rumah warga penerima manfaat bedah rumah milik Curi dan Warsih di Desa Narukan, Kecamatan Kragan, di mana Kapolres Rembang meresmikan secara simbolis dengan menyerahkan kunci kepada keluarga penerima manfaat. Merupakan kegiatan penyerahan kunci kepada keluarga Bapak Zuhri, yang mana rumahnya kemarin sempat ambruk tertiup angin pada beberapa waktu lalu, dan kita datang ke lokasi dengan anggota. Kemudian kami dari Polres Rembang melaksanakan pembangunan kembali rumahnya, dan alhamdulillah sudah jadi. Untuk hari ini kita serahkan kunci tersebut ke keluarga Bapak Zuhri. Usai menyerahkan kunci, Kapolres beserta jajarannya juga memberikan bingkisan tali asih kepada keluarga penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Desa Narukan,
Umar Faruk mengapresiasi atas bantuan bedah rumah yang diberikan Polres Rembang kepada warganya. Ia mewakili pihak Pemdes Narukan mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan jajarannya yang telah ikut andil dalam program ini. Semoga ini baik untuk yang menerima manfaat. Pak, ini rumah milik siapa, Pak? Pak Juri dari pihak Polri mengeksekusi Oke. Muhammad Minan, Kabupaten Rembang, TA TV. Pemirsa, pengurus Kabupaten Ikatan Pencak Silat Indonesia atau Pengcap IPSI Temanggung resmi menggelar kejuaraan pencak silat tahunan untuk tingkat dewasa dan remaja. Kejuaraan yang merupakan agenda resmi IPSI Temanggung sebagai ajang menjelang Parprov, Propaf dan Propaf Jawa Tengah. Sebanyak 123 atlet dari 11 padepokan yang ada di Kabupaten Temanggung mengikuti Kejur Cup Pencak Silat yang digelar selama 2 hari mulai tanggal 29 dan 30 Oktober di Gedung KONI Temanggung. Kejuaraan yang menjadi agenda resmi IPSI Temanggung mempertandingkan jenis laga dan seni. Di laga ada 11 kelas untuk putra dan 7 kelas untuk putri. Atlet silat asal Kabupaten Temanggung nampak begitu antusias mengikuti setiap pertandingannya. Hal tersebut terlihat dari ramainya setiap pertandingan di tiap kelasnya. Menurut Ketua Panitia Kejuaraan, Arif Ujiono, kejuaraan ini menjadi ajang silaturahmi sesama atlet dan juga sarana melatih kesabaran, ketangkasan, dan untuk memperkuat karakter para peserta. Melalui ajang ini, diharapkan dapat melahirkan atlet pencak silat muda berbakat yang mampu mewakili Kabupaten Temanggung di kejuaraan yang lebih tinggi. Harapannya ini adalah dalam rangka persiapan untuk menghadapi prakualifikasi Porprov yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti, dan untuk yang remaja juga kita persiapkan dalam rangka menghadapi kejuaraan daerah remaja yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua IPSI Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo mengatakan kejuaraan ini merupakan agenda resmi tahunan IPSI Temanggung sebagai ajang persiapan menjelang Pra-Porprov di tahun 2025 dan Porprov Jateng 2026. Para juara di Kejur Cup ini akan dipersiapkan untuk kejuaraan lanjutan di tingkat regional. Harapan saya selaku Ketua IPSI bahwa olahraga khususnya pencak silat semakin berkembang di Kabupaten Temanggung, dan khusus untuk kegiatan hari ini kita bisa menghasilkan atlet-atlet yang unggul dan siap bersaing di Porprov Jawa Tengah 2026. Harapan saya dari Temanggung bisa mewakili ke tingkat provinsi dan nanti pada akhirnya ke tingkat nasional. Maka sekali lagi mudah-mudahan pada tahun ini pencak silat Kabupaten Temanggung mudah-mudahan banyak yang lolos IPK Porprov nanti. Sekali lagi harapan kami nanti IPSI Kabupaten Temanggung banyak meloloskan atlet-atletnya di Porprov di Semarang Raya. Mudah-mudahan sekali lagi kami doakan semuanya, mudah-mudahan kegiatan Kejur Cup ini menjadi ajang yang pertama silaturahmi, yang kedua untuk meningkatkan prestasi pencak silat Kabupaten Temanggung. Cabang olahraga pencak silat di Kabupaten Temanggung saat ini terus menunjukkan kemajuan yang meningkat. Saat ini ada sekitar 6.000 atlet pencak silat dengan jumlah padepokan mencapai 12 padepokan. Rardian, Temanggung, TA TV. Temanggung sebagai ajang. Pemirsa, informasi tersebut mengakhiri redaksi Jateng DIY siang kali ini. Jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa. TA TV mantap masa kini dan tetap berbudaya.